Saluran edukasi keluarga Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan pendengar Radio Kita TV serta keluarga muslim dimanapun Anda berada, bagaimana kabar pemirsa kesempatan sore hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pemirsa, kita bisa berjumpa kembali kesempatan sore hari ini menemani waktu sore Anda ya pemirsa. Kembali kami hadirkan masih dalam rangkaian program Khazanah Keluarga ya, yakni pembelajaran bahasa Arab. Yang insya Allah kita akan melanjutkan pemirsa mendengar Radio Kita TV pembelajaran bahasa Arab kita di kitab Durus Loga ya, di jilid yang kedua, yang mana kita sudah sampai di pelajaran yang ke-11 pemirsa, di latihan yang ke-6. Insya Allah kita akan melanjutkan ya di kesempatan sore hari ini. Bagi Anda pemirsa pendengar Radio Kita TV yang mungkin sekarang sedang menyimak ya, baik itu Anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 94,3 FM Radio Kita TV, atau Anda yang sedang menyaksikan kami di frekuensi Telkomsat 3766H 21818 ya pemirsa, di TV digital Anda, yang insya Allah tentunya Anda bisa menyimak ya pembelajaran kesempatan sore hari ini secara live, atau Anda juga yang sudah menyimak di kesempatan sore hari ini melalui sosial media kami. Kami juga akan hadirkan secara live ya pemirsa, baik itu di Facebook Radio Kita TV maupun di YouTube kami yakni Kita TV. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah Ustaz sudah berada di studio bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alaikum bi khair. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, insyaallah kita akan melanjutkan ya. Tadi kami sampaikan di pelajaran ke-11 di latihan yang ke-6, yang insyaallah tentunya bagi Anda yang mungkin sekarang sedang menyimak sekaligus membuka kitabnya Durus Loga jilid 2 ya pemirsa, bagi Anda yang menggunakan cetakan terbaru ada di halaman 73, dan di cetakan yang lama di berapa set? Halaman 78 ya pemirsa insyaallah. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, untuk mengefektifkan langsung mengaktifkan waktu ya, langsung saja kita hadirkan di sesi yang pertama, sesi penyampaian materi kepada Ustaz. Kami persilakan, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Radio Kita TV dan para pendengar Radio Kita FM dan teman-teman mustami'in yang ada di studio, semoga semuanya dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang berbahagia ini, seperti biasa di setiap hari Rabu sore. Kita ketemu untuk kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha, Al-Juz'u Tsani atau jilid yang kedua. Dan alhamdulillah sebagaimana yang tadi sudah disebutkan bahwasanya saat ini kita sudah ada Fid-Darsil Hadi Asyar atau di pelajaran yang ke-11, wa akhadna ba'dut tamrinat. Kita juga sudah mengambil beberapa latihan yang ada di pelajaran 11 ini. Di perjumpaan kita yang telah lalu kita sudah mengambil 5 latihan
Artinya sanadkhulul an ila tamrinis sadis, kita akan masuk kepada latihan yang ke-6. Lakin qabla an nadkhul ila tamrinis sadis nuraji' qalilan ma qad darasna. Kita akan memurojaah sedikit dari apa yang sudah kita ambil di perjumpaan kita yang telah lalu. Di perjumpaan kita yang telah lalu, kita berbicara tentang penggunaan fi'il mudhari', di mana kita tahu bahwasanya fi'il mudhari' adalah madalla ala huduthi syai'in fi zamanil hali awil mustaqbal, yaitu apa saja yang menunjukkan kepada terjadinya suatu peristiwa. Atau secara sederhana kalau dalam bahasa Indonesia, fi'il itu didefinisikan sebagai kata kerja begitu ya, yang menunjukkan kepada terjadinya sebuah peristiwa fi zamanil hal, yang mana terjadinya di masa sekarang, awil mustaqbal, atau masa yang akan datang. Sehingga secara pemaknaan nanti fi'il mudhari' itu bisa kita maknai sedang atau bisa kita maknai akan, ya, bisa sedang, bisa akan. Lalu kemudian di perjumpaan kita yang telah lalu juga kita sudah mengambil bahwasanya fi'il mudhari' sebagaimana fi'il madhi dan fi'il amr itu nanti akan dibaca menyesuaikan dengan isim dhamirnya, menyesuaikan dengan kata ganti yang menyertainya. Sehingga kadang-kadang yadhhabu dibaca yadhhabuna, dibaca tadhhabu, dibaca nadhhabu, atau dibaca adhhabu, tadhhabina. Jadi tergantung dari isim dhamir yang menyertainya, dan ini yang sudah kita ambil di perjumpaan kita yang telah lalu. Nah, sanadkhulul an ila tamrinis sadis, kita akan masuk kepada latihan yang ke-6, di mana instruksinya adalah hawil al-mubtada. Silakan ya untuk teman-teman mustami'in, kita ada di latihan yang ke-6, dan juga para pemirsa, para pendengar juga, kita ada di latihan yang ke-6. Al-amru huna, perintahnya di sini adalah hawil al-mubtada, rubahlah mubtada fi kulli minal jumalil atiyati, dari atau pada masing-masing kalimat berikut ini dirubah kemana? Ila jam'in, dirubah ke dalam bentuk jamak. Jadi yang dirubah apanya di sini? Mubtada. Kita ambil contoh yang pertama ya. At-talibu yadkhulul fasl. Iya. Kita lihat di sini. At-talibu yadkhulu al-fasl. At-talibu yadkhulul fasl. Mana mubtada'nya di sini? At-talib. At-talib kita sebut sebagai mubtada. Kenapa at-talib kita sebut sebagai mubtada? Isim yang terletak di awal. Mumtaz ya. Nah, perintahnya di sini apa? Dirubah ke bentuk jamak. Mubtadanya dirubah ke dalam bentuk jamak. Maka konsekuensinya berarti at-talib akan kita ganti ke dalam bentuk jamak menjadi at-tullabu. Mumtaz ya. Maka at-talib kita ganti menjadi at-tullabu. At-talib kita ganti menjadi at-tullab. Sehingga ketika ada perubahan dari at-talib menjadi at-tullab, maka otomatis fi'il mudhari'nya pun menyesuaikan. Yadkhulu, yang masuk berapa orang? Satu. Dia laki-laki kan, si talib ini, siswa ini. Ketika siswanya kita ganti menjadi tulab, berarti bukan satu lagi, tetapi menjadi banyak. Ada talib ngumpul jadi tulab. Sehingga yang masuk banyak orang laki-laki, berarti hum.
Maka fi'il mudhari dengan isim dhamir hum apa kita baca? Yadkhuluna. Mumtaz. Iya. Sehingga kita lihat yang tadinya at-talibu yadkhulu, sekarang mengalami perubahan menjadi yadkhuluna. Jadi kita lihat di sini bagaimana at-talibu yadkhul fasal akan berganti menjadi at-tullabu yadkhuluna al-fasal. Perubahan pada mubtada itu akan menyebabkan adanya perubahan pada yang lain ya. Salah satunya adalah fi'il mudhari'nya. Bisa diikuti kira-kira? Baik. Kalau begitu kita mulai dari nomor yang kedua. Menyujib, tafadhalu. Siapa yang mau jawab nomor 2? Iya. Raqmu tsani. Naam. Ar-rajulu ya'kulul ar-ruzza. Mal mubtada? Ar-rajulu. Ar-rajulu sebagai mubtada. Mumtaz. Menjadi Ar-rijalu naam ya'kulunal aruzza. Mumtaz. Ar-rijalu jam'un min Ar-rajulu. Ya, ar-rijal itu bentuk jamak dari ar-rajul. Ar-rijalu ya'kuluna al-aruz. Boleh diterjemahkan silakan? Para lelaki itu sedang memakan nasi. Iya. Orang-orang itu atau para laki-laki itu makan nasi. Naam. Ar-raqmu tsalits, nomor yang ketiga silakan. Al-amilu ya'malu fil masna'i samaniya sa'atin. Mumtaz. Al-amilu ya'malu fil masna'i samaniya sa'atin. Pegawai itu bekerja di pabrik. Ya. Samaniya sa'atin. 8 jam. Mal mubtada. Mana mubtadanya? Al-amilu. Al-amilu ini mubtadanya. Kita diminta untuk mengganti ke dalam bentuk jamak. Jamak. Mana bentuk jamaknya apa? Pegawai itu. At-tajiru menjadi tujar. Talib tullab. Rakib rukab. Amil mirip-mirip tuh. Ummal ya kan? Al-ummal panjang. Al-ummalu iya. Ya'maluna saja. Mumtaz. Al-ummalu ya'maluna fil masna'i samaniya sa'atin. Mumtaz. Al-ummalu ya'maluna. Sebelumnya ya'malu karena satu orang. Tapi ketika menjadi ummal banyak orang. Al-ummalu ya'maluna. Boleh diterjemahkan silakan. Para pegawai-pegawai itu bekerja di pabrik. Nurabi. Nah, At-tajiru yaftahu dukkana fi sa'ati tsamaniyah. Fi sa'ati tsaminah. Sa'ati tsamaniyah. Iya. Langsung lihat. Silakan. At-tujaru na'am. yaftahuna dukkana fi sa'ati tsamina. Baik, saya ulangi lagi. At-tujaru yaftahuna dukkana fi sa'ati tsamina. Coba antum bayangkan ya. Coba saya tuliskan dulu. Tidak muncul di layar.
Coba kita tuliskan dulu. Lanjut ya. At-tajiru berarti menjadi at-tujar. At-tujaru. Kemudian yaftahuna ad-dukkan. Kita perhatikan sini. Coba antum terjemahkan. At-tujaru yaftahuna ad-dukkana. Coba antum terjemahkan. Pedagang. At-tujar. Tujar, para pedagang. Para pedagang itu. Para pedagang itu membuka. Siapa yang membuka? Para pedagang. Para pedagang. Orangnya 1, 2 atau banyak? Banyak. Banyak. Membuka apa? Toko. Tokonya ada berapa? Banyak juga harus. Nah, cocok. Bener. Ya, berarti di sini kita harus jeli mana yang sekiranya bisa kita rubah atau mana yang kita cukupkan dalam bentuk mufrad. Ustadz, tadi nomor 3 al-amilu ya'malu fil masna'i 8 sa'atin, kok fil masna'inya nggak dirubah? Al-ummalu, para pegawai, para pekerja, ya'maluna, mereka bekerja, fil masna'i, di pabrik selama 8 jam. Bisa nggak masna'nya 1, pegawainya banyak? Bisa. Oh, jadi kalau fil masna' nggak usah diganti lagi. Tapi kalau dukkan, ini para pedagangnya di ruko-ruko begitu kan? Nah, mereka membuka, apakah mereka berarti cuma punya 1 toko barengan? Banyak. Nah, berarti kan masing-masing pedagang punya toko-toko. Berarti nanti antum ganti. Ya, dukannya kita ganti dengan apa? Apa bentuk jamaknya dukan? Hah? Dakakin. Ya. Kelihatan ya. Berarti at-tujaru yaftahuna ad-dakakin. Lanjutannya apa? Fi sa'ati ats-tsaminah. Boleh diulangi silakan bacanya. At-tujaru Iya. yaftahuna dakakin. Iya. Fi sa'ati tsaminah. Mumtaz. Para pedagang itu sedangkan diterjemahkan. Para pedagang itu sedang membuka toko-toko Iya. di jam 8. Iya, para pedagang itu membuka toko-toko pada jam 8. Ar-raqmul khamis, tafadhalu, silakan. At-tabibu yadhhabul al-ana ilal mustashfa. Naam, menjadi At-tiba'u yadhhab. Ada alif lamnya enggak? Ada alif lam. Ada alif lamnya. Ya berarti Maka kasih alif lam juga. Al-attiba'u, Asdidnya ada di ba. Al-atibba'u. Mumtaz. Al-atibba'u. Al-atibba'u yadhhabuna al-an ilal mustashfa. Ilal mustashfa. Mustashfanya perlu kita jamakkan tidak? Kayaknya cukup Ya. Satu rumah sakit banyak dokter ya, wajar ya. Kalau satu dokter banyak rumah sakit, bisa jadi. Iya, Masya Allah, dia punya banyak rumah sakit ya. Baik, al-atibba'u yadhhabuna al-an ilal mustashfa. Silakan terjemahkan. Para dokter itu sedang pergi sekarang ke rumah sakit. Naam. Ar-raqmus sadis, tafadhalu. Ukhti tabahathu anil miksanat. Awas urutan hurufnya.
miknasatun, miknasati. Anil miknasati, bukan anil miksanati. Kebalik hurufnya ya. Anil miknasati. Boleh dengar cara bacanya? Soalnya, pertanyaannya. Ukhti tabahathu anil miknasati. Mumtaz. Ukhti ya, saudari saya, saudariku. Tabhathu anil miknasati, mencari apa makna miknasa? Sapu. Ya, sapu. Sapu. Nah, mana mubtada'nya? Lalu kemudian kita diminta untuk menggantinya ke dalam bentuk jamak. Ukhti saja. Ukhti. Mumtaz. Bentuk jamaknya apa ukhti? Akhwat. Akhwat. Nah, berarti akhwat. Akhwatnya siapa? Akhwati. Naam. Akhwati kan begitu kan? Iya, saudari-saudari saya. Iya. Nah, ini kan berarti banyak nih mencari perempuan. 4. Bagaimana nih fi'il mudhari'nya? Mereka perempuan. Hunna. Yabhathu, yabhathani, yabhathuna. Ya kan? Tabhathu, tabhathani, tabhusna. Iya. Yabhusna. Haknya fathah kok jadi yabhusna. Yabhathu, yabhathani, yabhathuna. Tabhathu, tabhathani, tabhasna. Yabhasna. Kalau tabhasna antunna, kalian banyak. Kalau ini mereka. Yabhasna, mereka mencari. Boleh diulangi silakan. Akhwati yabhasna Mumtaz. anil miksanati. Loh, miksana lagi. Kebalik hurufnya. Anil miknasati. Boleh diulangi coba. Ulangi miknasa 3 kali. Miknasati. Lanjut. Miknasati. Miknasati. Tuh kan? Betul. Betul Ustaz. Betul. Iya. Silakan diulangi lagi. Akhwati yabhasna anil miknasati. Anil miksanati. Anil miksanati. Anil miknasati. Anil miknasati. Jadi mana yang benar? Miknasati. Miknasati. Mumtaz ya. Akhwati yabhasna anil miknasati. Miknasati. Masya Allah. Selanjutnya ar-raqmu sabi'. Naam, tafadhalu. Al-mudarrisatu tadkhulul fasla fi sa'ati sabi'ah. Naam. Nah, ini gimana ini? Al-mudarrisatu. Al-mudarrisati Tu dong. Iya tuh. Astagfirullah. Al-mudarrisatu yadkhulna Mumtaz. al-fasla fi sa'ati sabi'ah. Baik. Coba kita tulis lagi ya. Wah, Ustaz, kalau yang ditulis-tulis biasanya ada salahnya, Ustaz. Coba ya. Al-mudarrisatu. Tadi menjadi apa? Al-mudarrisatu. Begitu ya. Yadkhulna, betul. Iya. Jadi bagaimana dong? Jamak masalahnya. Jamak. Berarti mau digantian dong. Mau ganti apa? Al-fusula. Ya, oh di layarnya nggak terlihat. Ya nggak apa-apa lah. Ya, maksudnya begitu ya. Al-mudarrisatu yadkhulna al-fusula. Bisa nggak sih
masuk ke dalam kelas alfaz lah bisa kalau lagi rapat ya. Jadi ngumpul di satu kelas, al mudarrisatu yadkhulnal fasla fi sa'ati sabi'ah. Boleh-boleh saja ya. Tentu harus kita kita jelaskan masuknya ke dalam satu kelas karena rapat. Tapi rata-rata guru-guru masuk mau ngajar, ustadzah ini masuk kelas ini, ustadzah itu masuk kelas yang lain. Jadi kelasnya ada banyak. Boleh diulangi jadi jawabannya? Al mudarrisatu yadkhulnal fusula fi sa'ati sabi'ah. Mumtaz ya. Al mudarrisatu yadkhulnal fusula fi sa'ati sabi'ati. Selanjutnya silakan. Ad-darsus samin. Ar-raqmu tsamin. Iya, ad-darsus tsamin sudah lewat kita. Ya, kita ini lagi ada di ad-darsul 11 ya. Ustaz Afan. Ar-raqmu tsamin. At-talibatu taktubud darsa. At-talibatu taktubud darsa. Naam. At-talibatu Mumtaz. yaktubna darsa. Mumtaz. At-talibatu yaktubna darsa. Darsa perlu kita ganti tidak? Cukup satu. Cukup ya, satu pelajaran. Orang lagi pelajaran matematik aja ya. Pelajaran menggambar aja, pelajaran yang lain. Nah, ar-raqmu tasi', tafadhalu silakan. Zamilatu ukhti ta'riful lugotal faransiyata. Naam. Zamilatu ukhti ta'riful lughatal faransiyata. Zamilatu ukhti ma makna? Saudara, teman saudaraku, Ustaz ya. Teman saudaraku atau teman saudariku. Teman saudariku. Dia mengetahui atau dia bisa berbahasa Prancis. Teman saudariku. Mubtada'nya mana? Teman saudariku, Ustaz ya. Teman. Zamilatu. Kita diminta untuk mengubah zamilatu ke dalam bentuk jamak. Apa bentuk jamaknya zamilatu? Zumala'u mah yang laki-laki. Zamilun menjadi zumala. Ini zamilatun. Tobibatun. Muslimatun. Zamilatun. Mumtaz. Zamilatun. Zanya pendek. Zamilatun kan mudhaf ya. Zamilatu. Zamilatu akhwati. Antum mau ganti akhwati. Kalau ukhti boleh enggak? Teman-temannya saudariku bisa enggak? Teman-teman saudara-saudariku. Teman-teman saudariku berarti bisa nggak? Jadi antum punya adik, punya saudara, dia punya teman-teman, boleh nggak? Boleh, Ustaz. Ya boleh, nggak usah diganti berarti. Zamilatu ukhti. Kalaupun mau diganti tidak mengapa. Berarti teman-teman dari saudari-saudariku. Nah, iya kan? Jadi antum mau ganti boleh, enggak diganti pun tidak mengapa. Zamilatu ukhti. Nah, teman-temannya saudariku, mereka perempuan ya. Iya. Dari ta'rifu kita ganti menjadi apa? Ya'rifuna. Menjadi ya'rifuna. Ya'rifna. Mumtaz. Ya'rifna. Ya'rifna al-lughatal faransiyata. Iya. Zamilatu ukhti ya'rifna al-lughatal faransiyata. Silakan diterjemahkan. Teman-teman saudariku
mereka belajar, mereka mengetahui bahasa Perancis. Nah, al-ashir, silakan. Bintu ammi Iya. tadrusu fil madrasati tsanawiyah. Bintu ammi tadrusu fil madrasati tsanawiyati. Anak pamanku dia belajar di madrasah tsanawiyah. Nah, silakan. Banat mumtaz. Naam. Banatu ammi yadrusna naam mumtaz fil madrasati tsanawiyah. Naam. Banatu ammi, amminya perlu kita rubah enggak? Enggak perlu juga. Enggak perlu, bisa. kan satu orang paman boleh kan punya anak-anak perempuan? Banyak, boleh. Ya. Kalaupun kita mau rubah menjadi bentuk jamak juga nggak apa-apa. Berarti paman ini anak-anaknya ini, paman itu anak-anak itu. Banatu a'mami, berarti kan begitu kalau kita rubah ya. Tapi tidak perlu kita rubah, berarti banatu ammi yadrusna fil madrasati tsanawiyati. Silakan diterjemahkan. Anak-anaknya pamanku. Iya, berarti apa nih? Sepupuku begitu ya? Iya, sepupuku belajar di Tsanawiyah. Iya, belajar di Tsanawiyah. Tsanawiyah tuh kalau di Timur Tengah SMA ya. SMA. Kalau di kita SMP. Iya, MTS sih. Tes. Baik. Nah, ini latihan yang ke-6 ya. Lumayan? Atau bagaimana? Iya, jadi satu mubtada yang kita rubah maka akan menimbulkan konsekuensi perubahan jika diperlukan ya. Makanya tadi fi'il mudhari ada perubahan. Kemudian kadang-kadang maf'ulun bihinya juga kita rubah menyesuaikan dengan konteks kalimat. Baik. Al-an na'ti ila tamrinil ladzi ba'dahu. Kita akan masuk kepada latihan yang berikutnya, latihan yang ke-7 berarti. Kita lihat instruksinya di sini, annithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Annithil fa'il, muannaskanlah fa'il. Jadi kita diminta untuk mengganti fa'il yang sebelumnya mudzakkar, kita ganti ke dalam bentuk muannats. Fi kullim minal jumalil atiyati, dari masing-masing kalimat berikut ini. Kita lihat contoh yang pertama, aina yadrusu akhuka ya Ali. Coba kita lihat ya. Aina yadrusu akhuka ya Ali. Baik. Dalam pelajaran nahwu nanti kita akan jumpai bahwasanya yang dinamakan dengan fa'il adalah ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'li al-mabni lil ma'lum. Apa? Geleng-geleng tuh. Ulang lagi ya. Yang dinamakan dengan fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il. Begitu deh ya. Terjemahan sederhananya ya. Isim marfu' yang terletak setelah fi'il. Jadi kita perhatikan ketika kita menjumpai ada aina yadrusu akhuka ya Ali, ada fi'ilnya tidak di sini? Ada. Apa fi'ilnya? Fi'ilnya, kata kerjanya. Ya. Yadrusu, ya kan? Yadrusu, belajar. Ini kata kerjanya. Ini fi'ilnya nih. Ini fi'il. Maka yang terletak setelah fi'il ini kita sebut sebagai fa'il. Meskipun tidak mesti terletaknya langsung ya.
kadang-kadang terpisahkan. Jadi akhuka ini adalah fa'il. Aina yadrusu akhuka ya Ali? Di manakah saudaramu belajar wahai Ali? Perhatikan instruksinya, kita diminta untuk mengubah fa'ilnya ke dalam bentuk apa tadi? Mu'annas. Fa'ilnya akhuka, oh berarti muzakkar, saudaramu. Kita diminta untuk mengganti ke dalam bentuk mu'annas, berarti saudarimu. Kan begitu kan? Maka kita lihat di sini ya, yang tadinya akhuka akan kita ganti ya menjadi apa? Menjadi ukhtuka. Perhatikan sini. Yang tadinya akhuka akan kita ganti menjadi ukhtuka. Otomatis ketika fa'ilnya muannats ya, fa'ilnya muannats, maka fi'ilnya juga harus menyesuaikan. Kalau yadrusu kan untuk yang muzakkar, maka di sini harus kita ganti, bukan yadrusu lagi, tapi apa? Aina tadrusu ukhtuka ya Ali. Jadi kita lihat ya, ketika fa'ilnya berubah, maka nanti fi'ilnya pun juga menyesuaikan. Kita mulai dari nomor yang kedua. Tafadhalu ar-raqmu tsani, man yujib? Ar-raqmu tsani. Na'am. Yashrabu abi al-qahwata. Mal fa'il? Abi. Sekarang abinya tulibna bitaghyiri abi al-mudzakkar hadza ila al-muannats. Ummi Ustaz. Ummi berarti menjadi tashrabu ummi al-qahwata. Mumtaz. Tashrabu ummi al-qahwata. Yang tadinya kita katakan yashrabu, yashrabu untuk laki-laki kan, untuk huwa kan. Nah sekarang untuk ummi, untuk hiya, berarti tashrabu. Tashrabu ummi al-qahwata. Naam. Ar-raqmu tsalits. Yal'abu tiflu at-tiflu ma'a ukhtihi. Iya. Yal'abu tiflu ma'a ukhtihi. Coba diterjemahkan lalu kemudian kita nalar. Yal'abu. Anak kecil itu bermain bersama ukhti, saudarinya. Mal fa'il, mana fa'ilnya nih? Yal'abu tiflu ma ukhti, mana fa'ilnya? At-tiflu. At-tiflu. Nah, kita diminta untuk apa? Memuannaskan. Berarti at-tiflu menjadi at-tiflatu. Nah, kan begitu kan? Iya. Gampang toh? Iya. Silakan. Tal'abu tiflatu. Na'am. Ma'a ukhtihi. Coba kita tulis ya. Iya. Ustaz, biasanya kalau nulis salah ini Ustaz. Coba kita cek dulu. Tiflatu. Apa tadi antum baca? Tal'abu tiflatu ma'a ukhtihi. Iya. Tal'abu tiflatu. Paham. Ma'a ukhtihi. Yang bermain siapa? Anak kecil. Kita lihat di layar. Tal'abu tiflatu. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Anak perempuan ini tal'abu bermain bersama saudarinya. Saudarinya siapa ini? Anak kecil. Saudarinya anak perempuan kecil tadi kan? Berarti anak perempuan kecil tadi bukan hi dong. Tapi apa? Lah kalau hu sama mudzakkar. Tiflatu kan muannas. Iya. Berarti apa? Ma'a
Ukhti, Ukhtiha. berarti di sini kita ganti ukhtiha. Ya, bukan ukhtihi lagi. Kenapa? Karena yang bermain adalah at-tiflatu. Tal'abu at-tiflatu ma'a ukhtiha. Bisa diikuti nggak? Iya, bisa. Barakallahu fikum. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya, yadhabu at-talibu ilal madrasah. Naam. Mal fa'il, mana fa'ilnya? At-talibu At-talib. Sekarang ganti menjadi muannas. mu'annats. Nah, mu'annats siapa? Oh iya. Tadhabu at-talibatu ilal madrasah. Mumtaz. Tadhhabu at-talibatu ilal madrasati. Boleh terjemahkan, silakan. Siswi itu pergi ke sekolah. Siswi itu pergi ke sekolah. Tadhhabu at-talibatu ilal madrasati. Ar-raqmul khamis min at-tamrin as-sabi'. Silakan nomor yang kelima dari latihan yang ketujuh ini. Aina yajlisul mudarrisu? Naam. Mal fa'il? Mudarrisu. Mudarris sebagai fa'il. Aina tajlisul mudarrisatu? Mumtaz. Aina tajlisul mudarrisatu? Di manakah? Silakan. Di manakah tempat duduk ibu guru? Tempat duduk. Duduk. Bukan tempat duduk, apa? Di manakah ibu guru duduk? Nah, Ustaz, tapi kan sama aja terjemahannya. Iya sih, ya. Cuman karena kita lagi belajar, maka secara penerjemahan harus tepat mana kata kerja, mana yang bukan kata kerja. Aina tajlisul mudarrisatu? Di manakah ibu guru itu duduk? Atau di manakah duduknya ibu guru? Nah, ini latihan yang ketujuh. Jadi kita lihat bagaimana ketika kita mengganti fa'il ke dalam jenis mu'annats dari yang sebelumnya mudzakkar, maka konsekuensinya fi'ilnya pun juga nanti akan mengalami perubahan. Yal'abu menjadi tal'abu, yashrabu menjadi tashrabu, ya. Kemudian yadhhabu menjadi tadhhabu. Kenapa berubah seperti ini? Karena menyesuaikan dengan jenisnya, menyesuaikan dengan dhamirnya. Jenisnya perempuan, muannats, hiya. Oh, berarti bukan yashrabu tapi tashrabu. Oh, berarti bukan yal'abu tapi tal'abu, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa kita ikuti? Insyaallah. Baik. Tapi Ustaz, bukankah ada kesamaan secara penulisan dan bacaan pada fi'il mudhari' yang dhamirnya hiya dengan fi'il mudhari' yang dhamirnya anta? Betul, ya. Kita bisa menyimak di latihan yang ke-8. Perhatikan, ya. Ta'ammal mayali. Perhatikan berikut ini. Di situ ada kata kerja, ada fi'il mudhari' yang secara bacaan dan penulisan dibaca tadhhabu. Dibaca tadhhabu. Yang mana tadhhabu ini memiliki dua kemungkinan. Bisa tadhhabu ini maknanya adalah anta tadhhabu, kamu pergi, anta. Anta tadhhabu. Bisa jadi memiliki kemungkinan bukan anta tapi hiya tadhhabu. Ini sama-sama tadhhabu, ya, tetapi secara pemaknaan nanti akan bisa kita bedakan, kita maunya anta atau maunya hiya. Membedakannya bagaimana? Membedakannya tentu saja dari siyaqul kalam.
dari konteks kalimatnya. Misal, kalau kita katakan ila aina tadhhabu ya Ahmad, ila aina tadhhabu ya Ahmad, berarti tadhhabu ini kita maknai siapa? Anta. Tahu dari mana? Ahmad. Kita lagi ngobrol sama Ahmad. Oh, berarti konteks kalimatnya tadhhabu di sini maknanya adalah anta. Kalau kita katakan Zainab tadhhabu ila suqi fi kulli sabah. Zainab tadhhabu ila suqi fi kulli sabah. Tadhhabu di sini maknanya adalah anta atau hiya? Hiya. Kenapa? Karena kita lagi membicarakan Zainab. Zainab tadhhabu, dia pergi. Oh, berarti dia nih. Ya. Hiya berarti. Kenapa? Karena konteks kalimatnya di situ menunjukkan kepada Zainab, menunjukkan kepada yang muannats. Jadi, ikhwah fiddin a'azzanillahu wa iyyakum, ya, para mustami'in dan juga para pemirsa radio kita, TV dimanapun Anda berada, meskipun secara penulisan dan bacaan sama, kita perhatikan tadi ya, tadhhabu tadhhabu, tal'abu tal'abu, tashrabu tashrabu, tetapi nanti kita akan bisa memaknainya berbeda, bisa anta, bisa hiya, sesuai dengan apa tadi? Siyaqul kalam. Sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteks kalimatnya. Kita lagi bincang-bincang misalkan sama Ali, ya, sama Ali ya, misalkan mata tal'abu kuratal qadam ya Ali. Mata tal'abu. Tal'abu di sini maknanya anta atau hiya? Anta. Anta jelas. Kenapa anta? Lah karena kita lagi ngomong sama si Ali. Mata tal'abu kuratal qadam ya Ali. Tetapi misalnya kita ganti ya dengan yang lain, misalkan ya, siapa? Siti tal'abu kuratar rish misalnya ya. Kuratar rishah. Siti bermain kuratar rishah, bulu tangkis. Tal'abu di sini berarti dimaknai apa? Hiya kan, berarti bukan anta. Jadi pelajaran yang bisa kita dapatkan ya di latihan yang ke berapa ini? Ke-8 ya. Yang ke-8 ini adalah meskipun fi'il mudhari ini cara bacanya sama, tapi kita akan bisa membedakan sesuai dengan konteks kalimatnya. Jangan khawatir kekurangan bahan untuk latihan. Kita masih ada latihan sampai 15. Ya, latihan 15. Sementara kita baru ada di latihan yang ke-8. Alhamdulillah hari ini kita dapat 3 latihan. Masya Allah, satu pertemuan kita dapatnya cuma 3 latihan, tapi tidak mengapa ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kan begitu ya. Sedikit demi sedikit, semoga lama-lama menjadi banyak, kan begitu ya. Menjadi bukit begitu. Baik, insya Allah nanti untuk pelajaran-pelajaran yang berikutnya atau latihan-latihan berikutnya akan kita ambil di kesempatan-kesempatan yang akan datang, insya Allah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan.